Rahasianya belum ketemu. Kita ngomong terus tapi rahasianya belum ketemu. Aduh gimana nih? Hi everyone, welcome back into our channel and this is Sobat Sastra. Yeay! Masih berdua guys, belum ada Mistika kali ini. Gimana tuh Mas Rajis? Mistikanya gimana? Mistika ada keperluan yang sangat amat penting untuk diurus, tapi we will let her stating it ya, biar teman-teman juga mengetahui langsung dari Mistika. Karena ada yang bilang Mistika kawin ke gitu. Amin gitu, atau Mistika ada urusan lanjut studi ke atau apa seperti itu. Makanya let her come back and she will be the one who gonna answer seperti itu and clarify everything. Nah, hari ini Mister ada dua buah video yang akan kita reaksikan. And before that, I'm not alone. I have Assalamualaikum everyone, Aziz here again. You almost forgot. Yes, gitu. Rindu Mistika. Rindu Mistika. Seperti itu. Ada dua video yang akan kita reaksikan. Ini Mister salah satu videonya, judulnya itu adalah Kedai Daripada Masa Depan. Wow, Kedai Daripada Masa Depan. Apa tuh yang ada di kepikiran kamu tentang Kedai Masa Depan? Seorang time traveler dari masa depan. Pakai time machine. Pakai time machine datang kembali, bangun kedai, bikin kedai. Pasti banyak membaca komik nih atau nonton fiction movie. I love science fiction. What about you? Atau dilayani oleh robot-robot. Kedai dari masa depan. Karena kan sekarang di industri robot sedang sangat berkembang ya. Masa? Iya, sangat berkembang. Ya, apa namanya? SpaceX, ya Elon Musk, ya kan? Banyak sekali. Ada EMAS, elektronik mobil Malaysia. Namanya emas gitu. Emas. Oke. Elektronik ya? Iya, seperti itu. Electric car itu. Wow, interesting banget. Kita insya Allah akan kita juga. Kedai Daripada Masa Depan. Penasaran? Kami juga penasaran. Seperti apakah? Ini adalah videonya. 1, 2, 3. Kedai kat belakang aku ni, dia kecil je. Dia tak ada cashier and dia buka 24 jam. So, nak tahu macam mana cara nak masuk kat dalam? Jom. Tidak ada cashier. So, first, korang kena scan muka korang dekat sini. Sebab dia tak ada cashier, dia tak ada pekerja kan. Scan muka. Scan muka. Lepas tu kita pull. So, kat dalam ni, ada semua benda. So, korang boleh pilih je korang nak apa. Lepas tu nanti korang boleh bayar kat sini. Dia tak ada pekerja, tak ada cashier. Itu dia letak stok sekarang ni. So, memang kecil je. Macam ni je. Dia ada roti, ada apa-apa semua ni. So, let's say kita nak beli something, kita grab something. Kita ambil air ni. And kita boleh proceed untuk bayar. So, tekan start. Scan. Semuanya dikerjakan sendiri. Layan diri ya? Layan diri. Naik kat situ. Lepas tu tekan payment. Cut. Dan boleh bayar kat sini. So kalau korang nak receipt, scan je kat situ. Dan kat sini ada customer service. So korang boleh cakap kat situ, dia ada kamera. Korang boleh tekan butang tu, nampak kat situ. Kalau tak boleh lari, sini ada banyak CCTV. Nampak ada CCTV. So nak keluar, tekan dia balik ni. Senang kan? Tak payah pakai pekerja. Kalau kita masuk tanpa scan kan, kita boleh buka lah. Jadi kita kena scan harus scan muka dulu. Baru boleh buka. Wow, ternyata ini adalah yang dinamakan Kedai Daripada Masa Depan, Mister. Wow, surprise sih, tapi buat saya yang tinggal di Indonesia sebagai rakyat Indonesia, aku surprise. Tapi ketika kita bisa relate sama kemampuan orang Malaysia, ketika kita sudah tahu culture orang Malaysia, walaupun masih surprise, tapi ya ini sesuatu yang common banget di Malaysia seperti itu. Because we've experienced the self-service itself. For the first time kita waktu itu sama Abang Mamat diajak ke isi bensin waktu itu nih. Dan kemarin kita juga lihat ada video tentang bookstore peminjaman. Toko bookstore yang juga menerapkan sistem layan diri. Tidak ada pegawai sama sekali. Dan ini the other things, yaitu kedai layan diri yang betul-betul kita harus scan wajah dulu gitu ya. Ini sebenarnya adalah sebuah inovasi yang actually I'm not surprised anymore because we've experienced this before. Ini adalah langkah Malaysia untuk menjawab
kemungkinan di masa depan yang kira-kira sebentar lagi akan terjadi gitu. They are preparing themselves very early sepertinya. Exactly. Nah, Malaysia dengan sistem layan diri di mana-mana pun ini rasanya menjawab tantangan zaman ini. Mereka they are preparing themselves, membuat sebuah budaya di mana anak-anak mudanya dan seluruh masyarakat, seluruh rakyat di Malaysia melek teknologi dan familiar with technology itself. Wow, ini sangat luar biasa banget, dan yang paling terpenting adalah sistem ini berjalan karena memang rakyatnya sudah support. Mereka paham akan teknologi gitu. Mereka tidak menolak teknologi ada di antara mereka. Tidak menolak teknologi masuk ke dalam kehidupan mereka seperti itu. Walaupun mungkin di awal aduh ini gimana apalagi agak sedikit susah di adjustment awal. Kaum tua ya mungkin kaum tua ini seperti apa, harus bagaimana, sementara kita biasa dilayani. Tapi itu adalah suatu challenge yang harus didobrak gitu. Jangan sampai itu menjadi penghalang gitu. Anak-anak mudanya membantu pastinya gitu. Membantu berkolaborasi. Ayo kita bisa melakukan ini. And it takes years, Mister. Nggak mungkin sesuatu yang cepat terjadi begitu saja. Akhirnya orang-orang tua jadi familiar, bahkan masuk jalan tol udah pakai tombol itu kan otomatis gitu ya. Otomatis itu kan pakai tombol cepat langsung lewat gitu. Itu kan sebuah inovasi yang tidak mungkin serta-merta terjadi gitu. Tapi look at them now. That's right. Ini adalah budaya baru, bukan budaya baru, tapi budaya penuh inovasi teknologi yang sudah ada di Malaysia dan akan terus berkembang. Kalau di Indonesia sistem layan diri itu masih dalam konteksnya kamu masuk ambil sendiri, kamu pilih-pilih sendiri, tapi at the end masih ada kasir. Seperti itu. Kamu masuk ke restoran layan diri, kamu ambil makan sendiri, lauk sendiri, nasi sendiri sebanyak apapun, tapi ketemu kasir masih sama kasir yang menghitung. Tapi ini totally nggak ada orang, hanya ada orang yang menyiapkan stok, pegawai yang restock yang sudah habis seperti itu. Ini bisa terjadi seperti yang aku bilang tadi, ketika masyarakat sudah sangat siap, sudah ada di tahap tertentu di dalam kehidupan, di dalam adjusting dengan teknologi seperti itu. Kenapa? Karena ini bukan hal yang pertama kita ketemukan, Mister. Yang pertama adalah isi bensinnya sudah sangat berjalan dengan bookstore. Kemudian kemarin kita bahkan di Borneo itu juga layan diri. Itu traditionally saya beli sayur mayur tanpa ada yang jaga, kamu pilih sendiri. Nah, kemudian di airport mereka juga sudah sangat ready dengan sistem itu, yang mana bikin orang sangat shock culture. Kita orang Indonesia, saya sudah 7 kali ke Malaysia, masih sangat shock culture. Tapi dengan begitu saya paham, this is how I upgrade myself seperti itu. Kalau saya masih dilayani orang bagaimana menimbang barang, menimbang bagasi, kemudian ngeprint tiket, kemudian ngeprint tag daripada barang-barang saya, makanya saya tidak akan maju-maju. Saya nggak akan tahu bagaimana caranya seperti itu. Ternyata di luar negara Indonesia semua tuh sudah layan diri seperti itu, dan luar biasa banget. Satu hal lagi Mister ingin aku tunjukkan kepada kamu, bahwasanya ini bukan hal yang main-main di Malaysia, sistem layan diri ini. Ada lagi video yang kedua yang mungkin akan membuat Mister agak sedikit shock. 1, 2, 3. Spotted self-service fruit stall in KL. Fruit stall. Mana penjaganya? Ini customer. Ya Allah, bagus-bagus loh buahnya. Bagus. Bayar sendiri. Wow. Ini kalau kamu nggak ready, kalau kamu orang-orang kamu nggak bisa dipercaya, kalau orang-orang kamu dia nggak memiliki integriti yang bagus gitu, nggak bisa regulate themselves dengan bagus, maka sistem ini nggak jalan. Sistem ini bisa jalan ketika warga negara sudah dewasa, kemudian negara pun mensupport dengan teknologi yang sudah sangat mapan seperti itu. Ini baru bisa berjalan. Betul. Dan saya berpikir gini, tidak ada keberanian tanpa etika dari pelanggan Malaysia yang jujur, yang amanah gitu, yang kredibel, yang bisa dipercaya gitu. Karena ini sangat, kalau dibilang terbuka besar banget untuk kriminalitas terjadi, kan seperti itu. Orang satu bisa datang bawa karung, masukin semua, dan kamu pakai topeng, and then you just go. It's a very simple thing. Tapi lagi-lagi mereka memiliki sebuah tingkat yang mungkin belum kita pahami bagaimana mereka, yang hingga saat ini kita belum paham, kita belum tahu rahasianya bagaimana orang Malaysia membentuk. Karena masih seperti kita bilang, mereka memiliki
rumusan yang sama seperti kita, mereka baca buku yang sama seperti kita, mereka masuk ke sekolah, mereka kita membaca kitab suci yang sama seperti kita, mereka memberikan nasihat yang pernah kita dengar juga, tapi kenapa outputnya yang berbeda? Nah, itu yang belum kita pahami seperti reinforcement dari government-nya. Penegakan kita juga ada reinforcement, Mister. Belum selesai. Belum selesai. Oke. Penegakan hukum tanpa pandang bulu. Reinforcement ada, undang-undang ada, bills ada, hukum ada, tapi bagaimana cara aparat penegak hukumnya menegakkan hukum itu tanpa pandang bulu, sehingga orang-orang lainnya mendapatkan efek jerak ya, efek takut, efek berarti negara saya menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Saya juga harus menegakkan etika berkewarganegaraan yang benar dan sebaik-baiknya gitu. Karena ada contoh baik yang dihadirkan oleh pemerintah, oleh aparat penegak hukum di negara ini gitu, sehingga mereka jadi takut. Mereka mungkin bukan takut. Kalau takut kan rasanya mereka tidak jadi diri sendiri ya. Hidup dengan penuh kehati-hatian. Tapi mereka justru menimbulkan atau menemukan kesadaran sendiri, integriti sendiri bahwa hal ini perlu dikembangkan dan pasti akan sangat beneficial untuk rakyat Malaysia itu sendiri. Dan kepercayaan itulah yang dipegang dan diyakini dan diimani oleh segenap rakyat Malaysia, dan akhirnya para pelaku usaha berani untuk melakukan hal-hal seperti ini. Iya betul, pelaku usaha dari usaha kecil banget nih seperti yang ada di Sabah atau Sarawak kemarin, usaha kecil banget hingga usaha besar seperti airport pun menerapkan hal yang sama, sistem self-service gitu loh. Jadi ini merupakan sebuah hasil daripada kerja keras bersama ya, dari sekolah bagaimana mereka membentuk kepribadi yang baik, kemudian membentuk education, kemudian tingkat pendidikan, hasil pendidikan yang baik seperti itu. Dari teknologi juga mereka menciptakan teknologi yang baik sehingga orangnya bisa digunakan oleh semua orang Malaysia. Kemudian dari hukum juga memberikan hukum yang sangat kuat sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran itu akan dihukum. Jadi orang mau melakukan mencuri satu nanas, 2 nanas, 3 nanas, mereka akan berpikir daripada saya ambil 1 nanas ini saya masuk penjara 3 tahun, saya nggak mau lah. Seperti itu kan, ada hukum yang jelas dan sangat ditakuti. Reinforcement daripada pemerintah. Kemudian dari orang tua juga, dari sekolah, dari rumah, dari lingkungan. Hasil kerja kerasnya seperti ini yang bisa kita temukan. Nah, a long way to go to be here. But we are optimistic. We are optimistic. Insya Allah ke depan lagi kita bisa. Tapi jangan terlalu lama lah. Kalau Malaysia sudah berani menerapkan seperti ini, kita kapan bisa berani menerapkan seperti ini? Yeah, we have to start from ourselves. Yes, betul. Lingkungan kita ya. We got this platform. Integrity-nya. We got this platform and so many Indonesian people watching, right? Our students watching. Hi guys, watching, dan mereka bisa membiasakan diri mereka untuk punya kebudayaan yang baik juga. Intinya kalau mau maju semua orang harus terlibat seperti itu. Iya. Aku jadi terinspirasi gini. Kalau banyak orang berbicara bahwa education is the very basic things that all human have to possess gitu. Tapi akhirnya saya berpendapat sesuatu yang baru. Jangan-jangan justru hukum yang harus menjadi fondasi kekuatan dari sebuah bangsa gitu. Karena penegakan hukum itu adalah juga sebuah edukasi. Ya kan, bagaimana government, bagaimana aparat penegak hukum menegakkan hukum dan menunjukkan kepada seluruh rakyat bahwa hukum kita tidak main-main dan tidak pandang bulu, dan with this law, we can be fair to all of you, including me as the government gitu. Dan itu adalah bentuk edukasi juga. Dengan hukum kita bisa hidup sejahtera, hidup adil, dan lagi pula kan Malaysia dan Indonesia punya rukun negara dan Pancasila kan sebagai dasar berkehidupan sebagai rakyat Malaysia dan sebagai rakyat Indonesia. Jadi mana nih harus duluan? Hukum, pendidikan, teknologi, atau apa? Menurutku semuanya harus berjalan beriringan. Betul, tidak ada yang duluan. Sekolah melakukan kewajibannya, pos polisi melakukan kewajibannya, kemudian departemen teknologi melakukan kewajibannya, departemen pengadilan melakukan kewajibannya, semua melakukan kewajibannya untuk satu, membangun bangsa. Dan akhirnya bisa dirasakan manfaatnya oleh semua rakyat Malaysia hingga saat ini, dan sangat menginspirasi banget dan membuat kita juga bertanya-tanya. Insya Allah memotivasi juga kita bisa seperti ini one day. Amin, Allahumma amin. Jadi hukum dan pendidikan satu sama lain harus saling beriringan. Betul, harus beriringan semua sektor. Adalah teknologi. Iya, betul. Oke.
Rahasianya belum ketemu. Kita ngomong terus tapi rahasianya belum ketemu. Aduh gimana nih. Okay everyone, that's all from us. Hope you find this video good. Don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Kalian suka masuk from us Indonesia, Malaysia, boleh banget. Indonesia bisa banget. Amin. Bye everyone.